Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu 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 Miu. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-temanku semua? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang kelas 2, tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-6. Ya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, kita mulai belajarnya. Pelajaran ke-6. Nah, di situ kalian bisa lihat bahwa Edo membuang sampah sembarangan. Dia membuang bungkus minuman ke dalam kolam ikan. Lalu Benny menegurnya. Dan kita masuk pelajaran bahasa Indonesia. Coba kalian baca percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Benny bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Benny melihat ikan di dalam kolam. Siti, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan. Betul sekali, Siti, jawab Dayu. Lalu, selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan, kata Benny. Aku juga setuju denganmu, Benny. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Oh iya, aku lupa. Baiklah, aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku, teman-teman. Nah, tadi itu cerita si Edo melanggar peraturan. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut sebagai tugas pertama. Apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Itu nomor satunya ya. Lalu nomor dua, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Ketiga, apa yang harus kita lakukan saat sedang melanggar peraturan? Keempat, sebutkan dua hal penting yang ada pada cerita. Nomor 5, tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Nah, kata-kata yang ditemukan itu adalah kata-kata yang menurut kalian harus menggunakan huruf kapital ya. Oke, ini sebagai tugas pertama. Kita lanjut. Mata pelajaran PPKN. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, yang pertama adalah mencoret-coret tembok kelas. Nah, ini tidak boleh dilakukan di sekolah ya, karena dapat membuat tembok kelas menjadi kotor. Lalu yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini wajib dilakukan atau boleh dilakukan, karena ini menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket kelas. Nah, ini juga wajib ya teman-teman ya, karena ini membuat kelas menjadi bersih. Sekarang coba kita lihat gambarnya. Kita hubungkan. Nah, mencoret-coret tembok kira-kira sama yang mana? Iya, betul. Tepat sekali. Lalu, membuang sampah pada tempatnya? Betul lagi. Kalian cerdas. Lalu melaksanakan tugas piket kelas? Oh iya, betul, hebat kalian. Oke, kita lanjut lagi ya. Bacalah teks berikut, perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung.
Nah, Siti memelihara burung. Kalau dilihat, S-nya Siti harus huruf kapital ya. Lalu diakhiri dengan tanda titik. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Seperti tadi sama ya, S-nya Siti harus huruf kapital. Lalu diakhiri dengan tanda titik setelah peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Nah, di sini huruf kapital yang digunakan adalah S pada kata setiap. Lalu diakhiri dengan tanda titik di belakangnya. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Nah, kalau ini juga sama ya. Huruf M pada makanan menjadi huruf kapital. Lalu diakhiri dengan tanda titik. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Nah, kalau ini ada 3 ya huruf kapitalnya ya. Yang pertama adalah pada. P-nya besar. Lalu yang kedua adalah Lani. L-nya besar. Dan yang ketiga adalah Siti. S-nya besar atau S-nya kapital. Diakhiri dengan tanda titik. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Nah, di sini juga Lani L-nya besar atau L-nya kapital, lalu Siti S-nya kapital. Diakhiri dengan tanda titik setelah kata indah. Nah, kalian tulis ya, ini sebagai tugas kedua kalian. Oke, kita lanjut. Matematika. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini timbangannya bagus sekali ya. Beratnya pepaya 1 kilo. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini timbangan berat nih biasanya buat bikin kue nih, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut. Manakah yang lebih berat, 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Lalu, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Perhatikan tulisan di dalam kotak. Nah, manakah yang lebih berat 1 kilogram pepaya atau 200 gram biji jagung? Yang lebih banyak adalah 1 kilogram pepaya. Karena 1 kilogram pepaya jika dirubah ke dalam gram menjadi 1000 gram. Nah, timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Yaitu timbangan yang digunakan untuk menimbang pepaya. Karena dia dapat menambah berat kilogramnya. Lalu, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Nah, perbedaannya terdapat pada beratnya. Jadi, yang satu beratnya kita yang mengaturnya agar seimbang, dan yang satu lagi sudah terpampang jelas beratnya nanti berapa. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 100 gram ditambah 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 100 gram dan ditambah 100 gram atau dibilang 1000 gram ya, 100-nya ada 10 kali. Nah, timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum menunjukkan angka bisa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Kita lihat di sini. Perhatikan gambar berikut. Coba kalian perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Berat semua kentang di samping adalah, ya, kalau dilihat dari jumlahnya, ini berjumlah 2 kilo. Semangkuk tepung memiliki berat, nah kalau ini beratnya kira-kira adalah 500 gram. Ibu membeli, nah jumlah ikannya ada banyak, kira-kira 1 kilogram.
Berat coklat di samping adalah, ya, 200 gram. Ibu menyimpan 1 kilo telur di dalam keranjang. Lalu berat semangkuk nasi adalah 250 gram. Karena kalau 25 kilo itu udah 1 karung sepertinya. Oke? Nah, lalu kalian juga jawab soal ini. Tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan di sekolah. Yang kedua, tuliskan 3 penggunaan huruf kapital dalam menulis kalimat, serta berikan contohnya. Nomor 3, apakah yang paling kamu sukai dalam pelajaran hari ini? Nomor 4, apakah yang menurutmu paling sulit dalam pelajaran hari ini? Nah, ini sebagai tugas ketiga kalian. Sepertinya pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu, miu, miu.